Perkenalkan, nama saya Sintiawati. Saya pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4 STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Di sini saya akan mewawancarai kepala sekolah SD yang berada di dalam pedalaman, yaitu SD 29 Rebungai. Baik, simak saja wawancara berikut ini. Baik, yang pertama, apakah di SD 29 Rebungai melakukan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah? Ya, terima kasih. Selama ini SD kami sejak tahun 2019 setelah atau mulai terpaparnya COVID-19 ini, kami tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Baik, berikutnya bagaimana dan seperti apa penerapan yang dilaksanakan di SD 29 Rebungai? Selama ini semenjak 2 tahun terakhir ini, SD 29 Rebungai tetap menerapkan pembelajaran dari rumah dengan memberikan tugas kepada peserta didik yang dilakukan secara bergiliran untuk pengambilan tugas dan pengembalian tugas. Baik, berikutnya apakah para peserta didik meminta surat izin jika melakukan proses belajar tatap muka? Kami tidak meminta surat izin karena kami tidak melakukan tatap muka di sekolah. Dampak besar yang terjadi saat musim COVID-19 seperti sekarang terhadap para peserta didik, guru, dan SD 29 Rebungai. Dampak besar terutama pada peserta didik SD 29 khususnya, peserta didik sulit untuk memahami pelajaran karena mereka kurangnya mendapat bimbingan. Yang kedua, dampak bagi guru. Guru kesulitan untuk mencari tema yang sesuai dengan pembelajaran di masa pandemi, dan kurikulum itu sulit untuk dicapai. Dampaknya bagi sekolah kami mengalami penurunan pada mutu pelajaran karena kami tidak bisa melaksanakan daring, berhubung di SD 29 Rebungai itu tidak ada internet atau jaringan. Baik, berikutnya, lalu bagaimana caranya peserta didik yang ada di kawasan tersebut melaksanakan pendidikan jika tatap muka juga ditiadakan sementara? Yang saya ketahui di SD 29 Rebungai tersebut jaringan internet belum memadai. Lain halnya dengan para peserta didik yang berada di perkotaan, mereka bisa menggunakan media online. Sesuai dengan anjuran dan aturan, kami melaksanakan pembelajaran karena SD 29 Rebungai masih banyak kekurangan, terutama jaringan internet dan sinyal ini tidak ada di sana, sehingga kami tetap melakukan pembelajaran dari rumah dengan memberikan tugas kepada siswa, dan tugas yang kami berikan itu siswa mengambil tugas juga secara bergiliran per kelas. Berikutnya, adakah perbedaan suasana yang signifikan saat belum dan sekarang saat terjadinya wabah di kawasan SD 29 Rebungai? Pembelajaran yang kami lakukan di SD 29 Rebungai sebelum pandemi dan pada saat ini masa pandemi. Sebelum pandemi kami melaksanakan pembelajaran atau aktivitas kami di sekolah itu dengan tatap muka secara aktif. Lalu pada saat ini masa pandemi kami mengadakan pembelajaran dari rumah karena mengingat jaringan
internet di sana tidak ada. Karena di SD 29 Rebungai tidak ada jaringan hingga pada saat ini. Maka kami tetap melakukan pembelajaran dari rumah. Baik, berikutnya, seperti yang kita ketahui, banyak sekali penurunan kualitas belajar peserta didik di musim COVID-19. Lalu, bagaimana upaya SD 29 Rebungai untuk meningkatkan kualitas belajar para peserta didik? Terima kasih SD 29 Rebungai di masa pandemi. Saya sebagai kepala sekolah atau atasan di sana membuat satu kebijakan sesuai aturan pemerintah. Kami di SD 29 Rebungai mengadakan kunjungan ke rumah-rumah setiap peserta didik yang rumahnya berdekatan. Kami memberikan pembelajaran secara berkelompok kecil karena murid atau siswa SD 29 Rebungai itu tidak banyak.